Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke pembahasan kali ini, yaitu perkalian dan pembagian bilangan bulat. Nah, setelah kemarin membahas tentang penjumlahan dan pengurangan, sekarang kita masuk ke pembahasan baru, yaitu perkalian dan pembagian bilangan bulat. Sebelumnya kita perhatikan gambar resep di samping ini ya. Nah, apa arti 3 kali 1 pada resep tersebut? 3 kali 1 itu sama dengan 3. Artinya berarti minum 3 butir. Atau 3 kali 1 sama dengan 1 ditambah 1 ditambah 1. Artinya minum 1 butir sebanyak 3 kali gitu. Kemudian suatu gedung tersusun atas 5 lantai. Jika tinggi satu lantai gedung adalah 3 meter, tentukan tinggi gedung tersebut tanpa atap. Nih. Jadi misalkan ini gedungnya 3 meter tiap lantainya, kira-kira kalau 5 lantai itu berapa meter ya? Nah, alternatif solusinya, permasalahan tersebut dapat disajikan dalam bentuk perkalian 5 dikali 3. Jadi 3 semuanya ditambahin 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 sama dengan 15. Jadi tinggi gedung tersebut adalah 15 meter. Nah, dalam garis bilangan 5 kali 3 adalah sebagai berikut. Jadi mulai dari 0 itu ke 3, tambah 3 lagi 6, tambah 3 lagi 9, tambah 3 lagi 12, lalu tambah 3 lagi jadi 15. Nah, perkalian dan pembagian bilangan bulat ini diingat ciri-cirinya. Kalau misalkan tandanya sama, itu berarti hasilnya positif. Contoh 3 kali 7 21. Negatif 3 kali negatif 7 sama dengan 21 juga, karena tandanya sama. Kemudian 21 bagi 7 sama dengan 3. Kemudian jika bilangannya negatif semua, negatif 21 dibagi negatif 7 sama dengan 3 juga. Nah, lalu kalau tandanya beda, itu pasti hasilnya negatif. Contoh 3 dikali negatif 7 sama dengan negatif 21. Kalau negatif 21 dibagi 7 sama dengan negatif 3. Jadi ingat ya, tandanya, ciri-cirinya kalau misalkan tandanya sama itu positif, kalau tandanya beda itu negatif. Dan sifat-sifat perkalian bilangan bulat. Sifat komutatif. Sifat komutatif itu kebalikan. Dimana kalau misalkan A dikali B itu sama dengan B dikali A. Contohnya 2 dikali 5 sama dengan 5 kali 2. Coba 2 kali 5 itu sama dengan 10 ya. 5 kali 2 juga sama dengan 10. Kemudian sifat yang kedua, sifat asosiatif, yaitu pengelompokan. A kali B dikali C sama dengan A dikali dalam kurung B dikali C. Itu sama aja hasilnya. Contoh 2 kali 5 dikali 3 sama dengan 2 dikali dalam kurung 5 dikali 3. Maaf, dalam kurung 2 kali 5 kali 3 sama dengan 2 dikali dalam kurung 5 kali 3. Nah, 2 kali 5 berapa? 10 dikali 3 sama dengan 30. Sama aja dengan 2 dikali 5 kali 3 dulu, yang di dalam kurung itu 15 dikali 2 sama dengan 30 juga. Kemudian sifat distributif, A dikali, di sini ada A dikali dalam kurung B tambah C, itu sama dengan A dikali B ditambah A dikali C.
Jadi dikalikan satu per satu gitu kalau ada tanda kurungnya. Contohnya 2 dikali dalam kurung 5 ditambah 3, itu bukan menghitung yang penjumlahannya dulu, tapi dikalikan semuanya karena di dalam kurungnya itu penjumlahan. Jadi 2 dikali 5 ditambah 2 dikali 3. Oke, kita hitung 2 kali 5 itu sama dengan ini 2 kali 8 ya. 2 kali 8 hasilnya 16. Begitupun 2 dikali 5 10 ditambah 2 kali 3 6. Jadi 16 gitu. Nah, contoh soal nih. Tentukan hasil dari yang pertama dulu. 5 dikali dalam kurung 15 dikurangi 6. Berarti kita bisa menggunakan dengan cara yang tadi ya. Kita ada syaratnya dulu nih. Jadi kalau misalkan ada operasi campuran seperti ini, kita dahulukan yang mana dulu nih? Nah, di sini Ibu punya gambar di mana yang harus didahulukan adalah ku dulu. Ku itu apa? Kurung. Yang pertama kurung. Kemudian setelah kurung apa? Pangkat. Setelah kurung pangkat. Kemudian kalau sudah pangkat baru kali atau bagi ya, kali atau bagi. Kemudian tambah atau kurang. Jadi tambah atau kurang itu operasi yang dikerjakan terakhir. Nah, kita isi dulu 15 dikurangi 6 sama dengan 9. Terus dikali 5 dikali 9 sama dengan 45. Oke, yang B. Ini ada perkalian tambah sama bagi. Berarti kita dahulukan ini 12 kali min 7 dulu, baru negatif 16 dibagi negatif 2, kemudian ditambahkan hasilnya. 12 dikali min 7 itu 84, min 16 dibagi negatif 2 itu 8, sama dengan hasilnya negatif 76. Contoh soal yang selanjutnya. Dalam kompetisi matematika yang terdiri dari 40 soal, peserta mendapat skor 4 untuk setiap jawaban benar, skor negatif 2 untuk setiap jawaban salah, skor negatif 1 untuk soal yang tidak dijawab. Jika Budi menjawab 35 soal dan yang benar 27 soal, maka skor yang diperoleh Budi adalah, kita uraikan dulu. Soal terjawabnya Budi berapa? 35 ya. Berarti tulis 35. Yang tidak terjawabnya berarti karena dari 40 soal hanya menjawab 35, berarti 40 dikurangi 35. Berarti 5 soal. Yang terjawab benarnya, yang benar 27 soal, berarti tulis di sini 27 soal. Terus maka skor yang diperoleh Budi adalah, terjawab salahnya berarti soal yang terjawab 35 dikurangi soal yang terjawab benar 27. Berarti yang salahnya adalah 8 karena 35 dikurangi 27. Nah, lalu skornya, penghitungannya, rumusnya seperti ini. Berarti kita masukkan saja skornya 4 dikali benar. Benar tadi berapa? 27. Berarti 4 dikali 27 ditambah minus 2 dikali salahnya berapa? 8. Tulis negatif 2 dikali 8 ditambah negatif 1 dikali yang tidak terjawab. Negatif 1 dikali 5 berarti sama dengan, kurung dulu, yang dikurung dulu 4 dikali 27 sama dengan 108 tambah negatif 2 dikali 8 itu negatif 16 tambah negatif 1 dikali 5 itu negatif 5. Kemudian ditambahin semuanya 108 ditambah negatif 16 ditambah negatif 5. Berarti hasilnya adalah 87. Berarti nilai kompetisi matematika Budi adalah 87. Oke, sekian video pelajaran kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.